Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat, dan kita masuk ke pembelajaran 1. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Udara dingin di pagi hari, minum teh nikmat dirasa. Hendaklah kita menjaga diri, kesehatan sangatlah berharga. Baiklah anak-anak kelas 5, demikian tadi sebuah pantun yang dibacakan oleh Benny. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang pantun dan juga tentang sistem peredaran darah manusia. Namun sebelumnya, mari kita baca bacaan berikut ini. Siti, anak yang rajin dan disiplin. Siti selalu berangkat ke sekolah lebih awal. Jarak rumah Siti dan sekolah tidak terlalu jauh. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga. Siti mengayuh sepedanya dengan santai. Siti hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai ke sekolah. Siti sangat peduli dengan kesehatan tubuh. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Apa saja organ peredaran darah manusia? Apa fungsi organ peredaran darah manusia? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah berperan untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah manusia terdiri dari dua macam, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Berikut ini aliran darah pada sistem peredaran darah kecil. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida di bilik kanan mengalir menuju paru-paru melewati arteri pulmonalis. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang mengandung karbon dioksida dengan darah yang mengandung oksigen. Darah yang banyak mengandung oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Kemudian darah masuk ke serambi kiri. Berikut ini aliran darah pada sistem peredaran darah besar. Darah yang banyak mengandung oksigen mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh melewati pembuluh aorta. Kemudian melewati pembuluh arteri menuju seluruh tubuh. Selanjutnya terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui pembuluh vena, selanjutnya menuju ke serambi kanan. Baiklah anak-anak kelas 5, berdasarkan uraian tersebut, kita mengetahui bahwa organ yang berperan dalam peredaran darah manusia antara lain jantung, pembuluh darah, dan paru-paru kalian. Apa peranan setiap organ peredaran darah manusia? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Organ peredaran darah manusia. Yang pertama, jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat
yang disebut miokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Di dalam jantung terdapat 4 katup. Pertama, katup mitral yang terletak di antara bilik kiri dan serambi kiri. Kedua, katup trikuspid yang terletak di antara bilik kanan dan serambi kanan. Yang ketiga, katup aorta yang terletak di antara bilik kiri dan pembuluh darah aorta. Dan yang keempat, katup pulmonal yang terletak di antara bilik kanan dan pembuluh arteri pulmonalis. Katup jantung berfungsi menjaga aliran darah yang berasal dari jantung dapat mengalir dengan benar, baik antar ruangan jantung atau dari jantung keluar ke pembuluh darah. Otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot pada serambi jantung. Hal ini disebabkan tugas bilik jantung lebih berat. Tugasnya yaitu memompa darah keluar dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri dari 2 jenis, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh balik atau vena yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler sangat halus, berdinding tipis dan berpori. Dalam pembuluh kapiler inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Berikut ini perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi, aliran darah keluar dari jantung, membawa darah bersih atau kaya oksigen, kecuali arteri pulmonalis. Dinding tebal, kuat, dan elastis, terletak di bagian dalam. Denyut terasa. Jika terluka, darah memancar. Memiliki 1 katup di dekat jantung. Pembuluh balik, aliran darah menuju jantung, membawa darah kotor atau kaya karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis. Dinding tipis dan kaku, terletak di dekat permukaan kulit. Denyut tidak terasa. Jika terluka, darah menetes. Memiliki banyak katup. Panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lain dapat mencapai sekitar 160 km. Paru-paru. Paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam sistem peredaran darah. Dalam sistem peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Berikut ini gambar organ paru-paru dan mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada paru-paru terjadi di alveolus. Baiklah anak-anak kelas 5, demikian tadi penjelasan tentang sistem peredaran darah manusia. Apakah kalian sudah memahami tentang sistem peredaran darah manusia? Sekarang, mari kita dengarkan ungkapan rasa syukur karena telah diberikan organ peredaran darah yang sehat. Siti mengungkapkan rasa syukurnya dengan sebuah pantun. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, kuucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Demikian tadi pantun yang dibacakan oleh Siti. Lalu tahukah kalian apa itu pantun?
Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Pantun adalah bentuk karya sastra yang terikat oleh aturan. Aturan tersebut menjadi ciri khas sebuah pantun, yaitu 1. Setiap bait terdiri atas 4 baris atau larik. 2. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. 3. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat merupakan isi pantun. 4. Bersajak AB. Baiklah anak-anak kelas 5, demikian tadi pembelajaran tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat di pembelajaran pertama. Bapak harap penjelasan Bapak pada pagi hari ini dapat membuat kalian mengerti, dan Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.